Oke, selamat pagi ya, Mas. Pagi. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Jatinatili Syarkia. Saya berasal dari BK FIP UM angkatan 24 gitu ya. Oke, Ya, hari ini kita akan melakukan sesi konseling gitu ya. Oke, karena kan, ya, ini saya belum kenal Masnya nih, ya, bisa perkenalan diri terlebih ya. dahulu? Oke. Ya, perkenalkan nama saya Irsad Ramadan. Saya dari SMA Negeri 5 Malang. Bisa dipanggil Irsad. Bisa. Oke, salam kenal Mas Ersyad Ya, tadi ya? salah kenal. Apa? Oke. Bener namanya Mas Ersyad? Irsad. Oh, Irsyad. Maaf, maaf, Ya, maaf. Oke, Mas Irsyad. ya nggak apa-apa. Dari SMA 5 tadi. Ya, SMA 5. Oke, kelas berapa? Oh ya, kelas 12. Oke, kelas 12. Berarti Tahun ini udah... lulusnya. Kenapa? Ya, tahun ini lulusnya. Oke, udah ada planning kuliah berarti? Sudah ada. Oke, planningnya di mana nih? Sebenarnya mau masuk UM. Oh, masuk UM juga. UM. Oh ya, UM juga. Oke, berarti udah daftar atau bagaimana nih? Sudah daftar dong dari kemarin-kemarin. Dari kemarin-kemarin. Oke, daftarnya jalur apa Iyalah, kalau boleh tahu? masih utip apa SNBT itu tes. Oh, pakai tes. Iya Oke. pakai tes. Oke. Eh, Emang belum pengumuman ya buat UTBK-nya? Hari Senin pengumumannya. Hari Senin. Oke, semangat ya apapun hasilnya. Iya, terima kasih. Iya, udah pasrah kok ini. Oke, pinginnya di prodi apa? Mau ambil prodi sejarah. Oh, sejarah berarti FIS ya. Ya, itu dia. Ya, bis. Oke. Mas Irsya sendiri gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah sehat, sehat. Oke. Gimana kayak udah mau masuk kuliah nih? Gimana perasaannya? Ya, Excited? excitednya ada. Cuman kayak apa ya? Kayak ngerasa kayak eh apa ya? Namanya itu kayak ya kayak ngerasa kayak nggak tenang aja kalau skornya belum memumpuni skornya itu. Ntar kalau Oke. hasilnya di tanggal 25 nanti kayak meleset gitu ya, ya gimana gitu kalau meleset. Akhirnya nanti ya juga daftarnya mandiri juga nanti. Oh, udah ada planning ya, beberapa planning. Ya, Kalau, semisal ya, semisal, pilihan pertama enggak nih, tapi tetap, legowo milih pilihan kedua, kalau memang keterimanya di pilihan kedua. kebalik Kak, soalnya dulu itu waktu ngambil prodinya itu kebalik. Justru justru Oh, kebalik. Iya, yang pilihan pertama itu saya ambilnya sejarah, yang kedua itu Ilkom. Nah, kebalik kan. Ya, ya, ya akhirnya ya udah mau gimana apa wis. oh, pasrah banget ya. Ya, Oke, di sini, saya izin menyampaikan beberapa hal. Nantinya untuk pelaksanaan konseling itu berjalan sekitar 30 sampai 35 menit. Apakah Mas Irsad sendiri bersedia? ya bersedia. Oke. Dan di sini, saya mohon Mas Irsat itu, agar terbuka ya, maksudnya, tidak perlu ada yang ditakutin, maksudnya kayak, permasalahannya itu tersebar ataupun, tidak leluasa untuk bercerita gitu ya, karena, Ya, di forum ini hanya saya dan Mas Irsat sendiri yang tahu gitu ya. Oke, ya Mas Irsat sendiri, kira-kira tahu sesi konseling ini, dari siapa? dari dari Haikal, Haikal, Oh, Haikal. dari Mas Ya, Haikal. Oke, dari Mas Haikal ya. Tapi udah pernah ikut sesi konseling atau belum sebelumnya? pernah, pernah, pernah Pernah. Sesi seperti melalui Zoom atau bertemu langsung? tatap muka langsung. Tatap muka ya.
Ya, Individu atau kelompok biasanya? individu. Individu, berarti udah Ya, sering sama Mas Haikal atau sama yang lain? yang lain dong, nggak Haikal Sering. aja. Oke oke oke. Oke, kira-kira, bisa disampaikan nggak sebenarnya apa sih yang membawa Mas, Irsad sendiri itu untuk mengikuti sesi konseling? Untuk itu eh, mungkin bisa tahu orang-orang yang saya mau omongkan itu bisa tahu apa permasalahannya di saya sendiri gitu loh. Oke, dari tujuan sesi konselingnya, Tujuannya, ulang deh, apa tadi pertanyaan yang pertama? oke, nggak apa-apa. Dari pertanyaan yang pertama itu, saya bertanya kepada Mas Irsad, apa sih sebenarnya yang membawa Mas Irsad itu sampai akhirnya memutuskan untuk ikut sesi konseling? Permasalahan apa sih yang sebenarnya terjadi, gitu, yang dialami Mas Irsad? Oh ya, yang permasalahan pertama itu takutnya nggak keterima di UTBK. Nanti ya gimana nanti kan ada kan misalnya beberapa orang itu kalau nggak keterima UTBK banyak yang apa ya depresi dan lain-lain lah gitu. Takutnya nanti saya terjadi ke hal yang tersebut gitu loh. Takutnya malah ke hal-hal yang lain yang disampingkan nanti. Oke, berarti bisa dibilang overthinking soal UTBK gitu ya? Nah, ya Oke, bisa, bisa. oke. Untuk tujuannya sendiri bisa disampaikan? Ya tujuannya sendiri saya tujuannya saya sendiri itu untuk mencari solusi di konseling hari ini. Ya untuk mengatasi overthinking itu tadi. Oke oke, bisa dipahamin. Oke, apakah udah bisa dimulai sesi konselingnya, maksudnya untuk masuk ke tahap selanjutnya? Atau masih ada yang mau ditanyakan? Insya Allah sudah. Oke, karena Insya udah Allah sudah. siap. Sama. Oke. Oke, Mas Irsad, bisa dimulai, sesi konseling. Maksudnya, bisa disampaikan permasalahan yang sebenarnya seperti apa? Ya, eh, untuk pertama ya untuk pertama kali ini saya akan menyampaikan apa yang saya rasakan di masa setelah lulus kali ini. Nah, kan kalau lulus ini kan juga ya langsung masuk ke mana untuk menghadapi UTBK itu kan. Nah, di, di situ saya takut karena itu tadi nggak lolos di tes tes itu tadi. Takutnya nanti ke saya overthinking malah jadi depresi atau bagaimana. Yang hal yang saya takutin nanti ya kalau nggak keterima nanti depresi, malah menyalahgunakan benda-benda apa itu. Nah, di satu sisi lain saya juga nggak ngerasa kayak ya nyesel juga rasa nyesel itu juga ada karena orang tua saya juga bilang disuruh belajar yang rajin, tapi saya sendiri kayak iya 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 tapi nggak belajar. Makanya harusnya harusnya saya itu bisa ke mana jalur undangan SNBP, harusnya bisa nilai rata-rata saya juga bisa mumpuni kalau di semester 1 sama 2 itu saya nggak ya apa ya dibilang nakal ya dibilang nakal di semester 1 sama 2 itu. Makanya di sini saya juga nyesel tahu tahu gitu kalau aku di mana saya di semester 1 sama 2 nilai rapot itu bagus, nggak usah sesusah ini untuk masuk ke mana PTN-nya itu loh. Pokoknya yang nanti yang saya takutin di sini di tadi. Dan saya sempat ngerasa kayak waktu pengumuman apa eligible, saya ngerasa ngelihat
nilai rapor yang di semester 3, 4, 5 itu udah naik semua. Waktu di pengumuman, dikasih tahu pengumuman, itu baru kayak ada rasa apa ya, ndredeg, apa ya, ya ndredeg, ada rasa ndredegnya gitu loh, kayak apa ya, kayak ya keterima apa enggak ke eligible-nya gitu loh. Kalau masuk eligible ya juga pasti orang tua ya juga bangga dong kalau masuk eligible. Nah di situ kayak ngerasa kayak baru ngerasa nyeselnya di situ, kayak oh ya wis lah gak masuk eligible gak apa-apa, mungkin ya iki yo bisa masuk ke PTN, masuknya itu lewat jalur UTBK. Nah tapi nggak tahu ini nanti hari Senin ke depan ini tanggal 25 bisa lolos atau enggak gitu. Nah kalau misalnya kalau nggak lolos ya mungkin akan terjadi overtaking itu tadi. Oke, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Bentar sebentar. Hmm, mungkin itu dulu aja. Nanti kalau ada yang ingin disampaikan saya sampaikan lagi. Oke, saya izin menyimpulkan dari pertanyaannya Mas Irsyad tadi ya. Sebenarnya Mas Irsyad Ya, itu uh, takut akan hasil UTBK-nya nggak sesuai apa yang diinginkan karena tadinya juga mau apa ikut SNBP ya. Ikut SNBP itu udah kayak terima aja ya walaupun nggak masuk eligible. ya. Ya benar. Oke, Mas Irsad, kira-kira nih, apa sih pikiran pertama yang muncul saat Mas Irsad itu kepikiran soal UTBK? Atau mendengarkan kayak temennya bahas UTBK? Pemikiran apa pertama kali yang muncul? Gitu? Pertama yang saya pikirkan itu kayak pertama-tama, oh ya udah, biarin gitu pertama. Lalu eh Hamin berapanya itu mau tes, kayak mikir, waduh, ini aku kan orang-orang juga apa namanya belajar kan untuk UTBK. Nah, di situ kayak saya kayak ya nggak belajar itu juga nggak yang terlalu sering gitu loh. Ya intinya pokoknya belajar. Kadang ya sehari, 2 hari, 3 hari belajar, terus besoknya nggak, lalu belajar lagi gitu. Kayak nanti misalnya teman-teman saya lagi pada apa ngomongin hal tentang eh ya apa ben UTB kamu iki kon harus belajar gini gini gini. Saya kayak ya ya udah saya biarin aja. Kayak nggak nggak dengerin dia gitu loh. Kayak yang dia tanya, teman saya tanya, kon harus belajar ah. Wes belajar. Belajar apa kon? Belajar urip tak gitu kan sama saya. Oke, Tapi ya udah, berarti waktu waktu hari H tes, ya itu baru saya kewalahan di situ, baca soalnya kelamaan, lalu eh ya itu baca soalnya kelamaan kan. Kalau soalnya itu kan satu soal ada soal yang 1 menit, 2 menit, 3 menit kan. Ya itu di situ saya kewalahan di situ, akhirnya saya ya milih asal asal pecet gitu. oke, berarti sebelum UTBK itu sebenarnya Mas Irsyad itu nggak yang terlalu memikirkan Iya, ya, bahkan iya, menyepelekan bisa iya dibilang. menyepelekan. Oke, Soalnya kira-kira saya pernah pernah dengar teman saya juga ya kayak yang udah kuliah, dia itu ngerjakan cuman ngasal tapi keterima kan, oh, oke oke. khayal. Makanya saya termotivasi dari dia kayak ya wis lah ngasal aja. Oke, Makanya saya berarti ya makanya saya kayak di awal kayak menyepelekan, tapi di waktu hari H kayak ya kewalahan di situ. oke, berarti motivasi untuk tidak terlalu memikirkan itu karena punya teman yang udah berpengalaman gitu ya di UTBK dan Ya, keterima gitu asal pilih iya gitu ya. Oke. benar. Terus pas UTBK sendiri nih, perasaan apa sih yang muncul ketika Mas Irsat itu mengerjakan? Pertama kali ngeliat Pertama soal nih. ya, eh, mungkin
kan banyak juga kan yang kayak soal-soal tryout, terus soal-soal yang di buku juga tryout juga itu kan. Waktu saya di SMA itu juga ada diadakan sesi kelas tryout juga. Nah, eee, dan di mana, di sosial media kan juga ada yang kayak mengilustrasikan bentuk soal UTBK yang lain-lain lah gitu. Nah, terus yang saya rasakan pertama kali ya, ya udah biasa aja, tapi perasaan saya kayak, kayak gimana, kayak kaget, pertama kaget, syok, terus banyak orang yang nggak saya kenal, lalu perasaan takut itu muncul, terus perasaan panik ya muncul juga. Ya, apa ya, kayak dikerumunin orang banyak juga kan kayak, apa ya, kayak kayak bukan saya kayak kayak bukan saya sebenarnya saya juga, ya nggak apa-apa kalau dikerumunin orang banyak juga nggak apa-apa. Tapi ini rasanya juga vibes-nya itu loh beda, kayak hening semua gitu. Ya kayak, ya yang akhirnya yang muncul itu kayak perasaan itu kayak takut, panik, dan lain-lain ya teman-temannya itu dia. Oke. Kalau, sebelum UTBK sendiri, bayangannya tentang kayak ruangan, tentang soal-soalnya itu bagaimana? Apa sih yang dibayangin Mas Irsat? Kalau untuk ruangan itu pertama kali, eee, saya kira ruangannya itu kayak ruangan misal kayak kelas-kelas biasa gitu, berarti kayak satu ruangan berapa anak gitu, misalnya 20 orang, 20 anak. Nah, itu enggak, jadi kayak ya dicampur gitu semua. Jadi kayak dari ruangan misalnya dari A1 sampai A5 itu digabung semua ruangannya. Bukan, maksudnya kayak waktu pengerjaan itu loh, itu Oke, digabung. iya Itu gimana? itu digabung. A1 sampai misalnya kan ruangan A1, satu anak kan 20 kan, satu kelasnya itu 20, yaitu berapa orang itu. Itu harus digabung jadi satu di ruangan yang lumayan gede lah. Ya lumayan gede itu dijadikan satu. Itu makanya saya di situ kayak shock, panik di situ. Misalnya kayak aku ngerasa kayak jadi laga apa? Jadi laga berlomba-lomba gitu loh. Kayak mikir kalau saya mengerjakan cepat, tapi nanti takutnya skornya nggak sesuai. Kalau mengerjakannya kelamaan, nanti malah banyak yang kosong. Di situ saya paniknya di situ kayak harus cepet-cepet, harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Tapi itu ya akhirnya ya, ya itulah akhirnya. Panik juga, takut, rasa takut juga ada. Oke. Kalau tentang perilaku nih, perilakunya Mas Irsyad pas, mulai mengerjakan soal UTBK, itu gimana? Kayak ya Eh udah diem atau bengong atau gimana? itu kalau saya apa namanya? Hmm, saya itu bisa kalau mengerjakan dengan diam. Tapi di situ saya nggak bisa diam. Nggak tahu kenapa kayak yang kayak umek aja gitu loh. Saya noleh kanan, noleh kiri kayak orang-orangnya pada diem semua. Tapi di sini kayak saya ngerasa sendiri kayak nggak bisa diem gitu loh. Akhirnya kan saya sempet, maaf ya, saya sempet nahan air kecil dari jam 2 sampai selesai itu. Karena ya kalau yang saya tahu kalau kita ngerasa takut, ngerasa panik, kan akhirnya ya bisa timbul apa, ngerasa pengen kencing gitu kan. Kayak ya saya nahan dari jam 2 sampai itu selesai tesnya, kayak ngerasa ya udah takut aja gitu loh. Kalau ya panik, ya itu tadi panik sama takutnya itu yang bikin ngerasa saya nggak bisa diem gitu. Maksudnya kayak nggak bisa fokus gitu tadi. Harusnya kan kalau mengerjakan itu kan harusnya fokus. Tapi saya nggak bisa fokus sama sekali. Oke, bisa dimengerti ya Mas Irsyad. Oke, kalau, apa namanya, yang dimunculkan secara apa namanya, nggak ada kayak, rasa pusing atau keringat dingin atau gimana?
pas UTBK itu? Oh, nah, bukan keringet dingin tapi kayak apa ya? Keringet yang di tangan sini. Karena itu juga kan karena panik, karena ketakutan juga kan. Kalau yang apa? Yang ada yang berkeringat di mana di telapak tangan ini. Oke, Ya, itu aja sih yang sebelum saya rasakan. bagaimana? Apa Kak? Patah-patah. Oh, oh, oke. Oke, sebelum UTBK sendiri nih, sebenarnya Mas Hmm. Irsat itu belajar kan, tapi ya nggak belajar yang giat berarti? Ya, Oke, tapi Mas Irsat udah sadar bahwasannya kayak, pas UTBK itu kan Mas Irsat kan sempat kebingungan gitu. Itu juga hmm, menjadi, itu juga menjadi penyebab kenapa, Mas Irsat itu nggak belajar gitu? ada sih Kak. Satu yang bikin saya nggak belajar. Males, cuman males aja. Saya 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 harusnya itu tahu semua itu ya kayak dampaknya itunya saya tahu. Tapi yang saya nggak bisa lawan itu rasa males. Beneran, saya nggak Mmm, bohong. Ibu saya juga bilang, musuh kamu itu bukan orang-orang, tapi males kamu sendiri. Kayak gitu. oke. Bagus banget ya, sebenarnya Mas Irsat juga udah sadar ya bahwasannya kayak males, juga ada motivasi dari temen tadi gitu ya. Iya, iya. Oke, seberapa sering sih, dalam beberapa bulan setelah melakukan eh, melakukan UTBK itu seberapa sering sih Mas, Irsat sendiri itu kepikiran soal UTBK dan sampai akhirnya itu mengganggu aktivitas Mas Irsat sendiri? Apakah ada? Ada. Ada dari selesai UTBK, oh bahkan dari sebelum UTBK. Mmm, Amin berapanya UTBK, terus itu benar-benar kepikiran, lalu selesai UTBK itu seminggu kalau enggak berapa hari ya seminggu kali ya. Habis selesai seminggu itu ya udah kayak biasanya aja, nggak terlalu dipikirkan. Soalnya kalau saya pikirkan terus menerus ya kayak itu tadi Kak, kalau saya bisa overthinking, depresi dan lain-lain. Makanya kayak saya kan juga merokok Kak. Kalau bisa ya kalau saya merokok sendirian, kayak nyenengin diri gitu Kak, kayak bikin rileks aja gitu kayak saya nggak boleh terlalu memikirkan hal ini yang terlalu dalam. Nanti kayak saya bisa tahu akibatnya apa, kayak depresi, bisa menyalahgunakan benda. Ya saya akhirnya ya merilekskan diri kayak rokok, main sama temen. Gitu aja sih Kak kalau yang saya lakukan untuk itu. oke, berarti Mas Irsat sendiri udah menemukan ya sebenarnya cara-cara untuk gimana Mas Irsat itu nggak yang depresinya itu melakukan hal-hal yang tidak Ya, sewajarnya gitu ya? Oke. Terus, apa sih hal terburuk yang Mas Irsat bayangkan itu jika tidak lolos nantinya? jika tidak lolos. Hal apa-apa tadi? Apa tadi? Jika tidak, Hal jika terburuk apa oh, hal bayangkan? terburuk. Mungkin cuma satu, Kak. Hal terburuk. Nggak bisa nyenengin orang tua. Oke, berarti, orang tua itu termasuk juga dorongan yang sangat besar ya Ya, buat Mas Irsat sendiri gitu pasti. ya? Pasti. Oke, kalau Mas Irsat nggak lolos nih, siapa sih yang paling Mas Irsat khawatirkan soal reaksinya mereka? Apakah orang tua tadi atau ada beberapa orang lagi? Atau diri Mas Irsat sendiri sebenarnya? Orang tua, kakek nenek, sama saya sendiri. Terutama orang tua itu terutama ibu saya. Soalnya ibu saya sendiri kayak bilang ke saya bilang kayak kamu harus kuliah, nggak boleh kerja dulu. Kamu harus kuliah dan kalau bisa ngelebihin sarjana dari ibu. Bilangnya gitu. Kayak ngerasa kayak ya ada rasa sedihnya juga sih kalau ngerasa kayak gini. Ada rasa sedih, terus ya ngerasa kayak
nyesel, kayak ngerasa ya kalau dipikir-pikir lagi ini kayak ya masuk ke perasaan yang paling dalam, kayak nyentuh banget hati gitu. Oke, berarti, dari support dari orang tua juga gede ya sebenarnya ya, Mas Irsat? Oke, Mas Irsat sendiri tuh, ada merasa terbebani nggak oleh kayak Rasa apa? merasa terbebani sama tuntutan Oh, dari orang tua? maksudnya tuntutan itu kayak gimana? Tadi kan Mas Irsat mengatakan ya bahwasannya orang tua tuh pinginnya Mas Irsat itu, sekolah dulu, sarjana dulu gitu ya, Oh, kalau bisa ya ya ya. dulu. Untuk itu saya Dan nggak terbebani. Apa? sebenarnya Mas Irsat sendiri tuh kepinginnya itu langsung kerja atau ya udah kuliah. Saya kepinginnya itu dulu kuliah. Tapi kalau rasa terbebani itu sama sekali nggak terbebani sama sekali, kayak ya nggak terus-terus dipikirkan gitu. Kan saya seperti saya bilang tadi kan, kalau saya itu nggak bisa kalau apa namanya, misalnya ada suatu pikiran yang terus kayak berhenti di pikiran saya terus. Kalau saya pikirkan lama-lama, saya kayak ngerasa tambah lama tambah ya gimana ya bilangnya ya. Eh, Kalau misalnya suatu itu tadi kayak misalnya pikiran yang terbebani, contohnya kayak itu tadi kayak apa namanya, kayak ya itu tadi yang orang tua saya bilang. Tapi kalau saya terus-terus pikirin, nanti malah sayanya yang bisa depresi. Saya nggak bisa Kak, kalau apa apa-apa itu dipikirin terlalu lama, terlalu dalam, terlalu kayak mengendap di mana di otak sini, kayak nggak bisa Kak saya. Kayak itu suatu kekalahan saya. Misalnya kalau saya ada satu masalah nih, misalnya ada satu masalah ini saya pikirin untuk beberapa hari. Misalnya saya lagi bertengkar sama misalnya sama cewek, bertengkar sama cewek saya bertengkar. Nah, itu saya nggak menemukan, misalnya kita sama-sama egoisnya, dan salah satu dari mereka itu nggak mengalah. Saya saya juga ngalami yang egois, tapi saya udah nggak sadar diri Kak, egois kayak ya udah marah marah marah, semua luapan emosi saya itu keluar semua Kak, ke cewek itu tadi. Makanya saya nggak mau kayak kalau apa namanya, kalau mikirin satu itu tadi kayak ya itu tadi nanti jadinya kayak itu tadi Kak. Makanya kayak saya kalau bisa nggak usah terbebani sama pikiran apa-apa, kayak ya udah jalani aja dulu. Kalau nggak bisa ya emang, kalau misalnya nggak bisa ya bilang langsung ke orang tua, eh, saya tetap maunya kuliah. Tapi orang tua saya juga bilang ke saya, kalau misalnya kamu nggak lolos, tak usahakan untuk mandirinya bisa, tak usahakan aku bisa bisa kok kalau mandiri, entah itu mengeluarkan uang beberapa, nggak apa-apa, yang penting kamu kuliah dulu aja nggak apa-apa, pokoknya jangan kerja dulu, bilangnya gitu. Oke, mmm, Mas Irsa sendiri tuh, ketakutan yang maksudnya ketakutan tidak lolos UTBK itu karena melihat pengalaman teman-teman Mas Irsyad atau hanya ketakutan Mas Irsyad saja sebenarnya? Ketakutan saya sendiri deh Kak, ketakutan saya sendiri. Kalau kan misalnya ya, misal misal kalau ada teman saya nggak lulus UTBK, misalnya saya tanya, kamu kenapa nggak lulus UTBK, skornya nggak mau mumpuni, akarnya apa, kalau akar masalahnya juga pasti ya apa, dia nggak belajar kan, sama kayak saya. Kalau misalnya saya tanya juga, kalau saya tanya dia nggak lulus karena apa, skornya nggak apa, skornya itu nggak mumpuni dia yang prodi dia mau, karena dia ya nggak mau belajar. Ya sama kalau saya juga nggak belajar, maksudnya kayak belajarnya yang nggak giat-giat gitu loh.
Oke Mas Irsyad, saat overthinking itu datang ya, maksudnya ketakutan nggak lolos itu datang, itu biasanya Mas Irsad sendiri itu melakukan apa untuk menenangkan pikiran Mas Irsad sendiri? Selain dari kayak merokok sama kumpul-kumpul dari sama temen, itu ada gak hal lain yang dilakukan Mas Irsad gitu? Tapi lebih bahasa kerasnya lebih sehat gitu. Hmm, mungkin olahraga ya kak ya. Mungkin soalnya saya nggak pernah kayak ngerasa lagi overthinking gitu. Apa namanya? Kalau lagi overthinking itu kayak saya nggak pernah melakukan yang sehat. Ini tapi sehat ini jarang. Tapi saya lebih ke sering yang nggak sehat itu tadi. Kayak ya udah saya pingin relax saja. Kalau misalnya kayak misal kalau saya bermain game, pikiran itu juga kan bisa apa namanya ngikut juga kan ke permainan performa saya juga. Takutnya nanti Hmm, kayak ya udah kayak nggak fokus mainnya. Jadi ya kayak bilang aja kayak nggak mood gitu loh. Kalau saya lagi oke. nggak mood ya itu juga itu bisa jadi kayak overthinking juga. Saya juga kalau lagi overthinking bisa jadi langsung nggak mood saya. Makanya kayak saya kalau nggak mood saya itu apa ya? Semua orang yang di dekatku nanti kena imbasnya juga. Hmm, Makanya saya kayak jarang ngomong, diem, lebih baik saya milih diem aja nggak apa-apa. Aku diem aja nggak apa-apa. Nggak mau interaksi sama siapa-siapa. Misalnya kayak ayah atau ibu saya atau siapa adik saya cuekin semua. Saya nggak mau ngomong apa-apa kalau lagi nggak mood gitu ya lagi nggak mood aja. Saya nggak mau bilang apa-apa. Saya cuman milih untuk diem aja nggak apa-apa. Nanti kalau mood sudah balik ya bisa naik lagi. Untuk itu untuk kesehatan itu saya juga pernah kok saya lakukan. Saya pernah juga olahraga sih. Tepatnya untuk olahraga. Saya milih untuk olahraga. Sekali tapi itu cuman sekali aja. Itu aja saya paksa aja itu biar apa ya? Rasa malasnya ini kalah. oke. Soal nih, tadi tuh moodnya kalau lagi nggak baik itu karena overthinking tadi atau ada penyebab lain? Ya kadang ada penyebab lain, kadang ya overthinking itu tadi. Beda-beda Hmm, kalau kak itu kalau biasanya ada masalah lain. Terus juga ya ada penyebabnya juga ya itu kok ya soal overthinking itu tadi. Tapi kalau saya ya kalau bisa ya kalau saya bisa saya nggak harus overthinking tiap hari kayak misalnya kak saya bukan apa ya kayak merendahkan orang lain yang tiap hari overthinking yang kayak di sosmed itu orang-orang overthinking apa saya nggak merendahkan tapi kalau saya harus bisa nggak usah overthinking seperti kayak itu kayak apa ya kalau dia juga kayak overthinking kayak alay gitu loh. Iya kan kayak saya ngelihatnya kayak alay. Tapi kalau saya ngerasa itu juga saya juga alay juga dong kalau saya overthinking gitu. oke. Kenapa Mas Irsat bisa berpikiran kalau orang overthinking itu alay gitu? Sementara kan diri Mas Irsat sendiri kan juga Iya, sering nggak tahu. over. Iya, saya juga kepikiran kayak gitu dari dulu kayak apa sih orang-orang itu overthinking banget, alay deh. Nggak tahu kayak ya awalnya itu kayak saya sebut aja gitu kayak asal sebut alay. Aduh nggak usah alay deh kalau gitu overthinking overthinking juga ya ngapain. Tapi saya ngerasa kayak sendiri ya kena omongannya saya sendiri kayak nelen saya sendiri kayak "Oh, ternyata aku juga alay juga ya." Oke. Kan Mas Irsat tadi mengatakan bahwasannya kalau Mas Irsat itu overthinking kan sering ngerokok, keluar bareng temen gitu ya. Sedangkan Mas Irsat itu kalau overthinking juga kadang gak mood. Nah, kalau gak mood tadi Hmm. kan males ya berinteraksi sama orang. Nah, Hmm. pas kumpul-kumpul sama temen tuh, Mas Irsat berarti tipikal orang yang diem atau lebih ke mencurahkan apa yang ada di pikirannya Mas Irsat gitu? Soalnya kan tadi Mas Irsat juga bilang kalau saya tuh sebenarnya orangnya nggak bisa mendem gitu. Nah itu gimana?
Hmm. Untuk itu, kalau misalnya saya lagi nggak mood ya, pilih-pilih teman Kak saya itu. Misalnya kayak keluarnya sama teman saya yang bener-bener temen, itu saya cerita. Tapi kalau bukan bener-bener teman, ya udah kalau cuma nongkrong aja ya udah, kalau dia mau ngomong, ngajak ngomong saya, ya udah saya cuekin, ya ya saya jawab. Saya menghargai dia, kayak kalau dia ngajak ngomong saya, ya ya udah saya, eee, bales omongannya dia, pertanyaannya dia, kayak ya udah saya jawab kayak apa ya, cuek aja, jawab cuek kayak, "Oh, walah, ya wis ngono tok ah. Iya iya aku ngono ngene ngene ngene." Nggak apa-apa, ya udah kalau kan kalau orang kelihatan nggak mood kan bisa dilihat dari apa, mukanya itu, Kak. Ya mungkin teman saya Oke, juga tahu, oh orang ini kayak nggak mood, ya udahlah dia langsung kayak motong omongan dia, langsung dia balik badan, ya udah kita langsung ya udah ngumpul aja, langsung dia ya kayak dia berbicara sama temen yang lain, kayak aku ya, oh dia tahu kalau aku lagi nggak mood ya, makanya dia nggak mau ngobrol sama saya. Lebih baik dia ngobrol oke. sama yang lain. Oke, berarti, Mas Irsad itu kalau orang yang kalau benar-benar temen gitu ya, berarti bisa cerita gitu ya? Ya, Oke. Biasanya biasanya overthinking tadi itu, disebabkan ada situasi tertentu nggak, yang bikin Mas Irsad itu akhirnya overthinking? Apakah ada, kayak pembahasan yang dimulai dari temen, atau scroll-scroll media terus tiba-tiba muncul UTBK gitu, sampai akhirnya Mas Irsad itu overthinking? Apakah ada, situasi tertentu? biasanya itu kalau saya, scroll media, lalu waktu itu sendirian, itu waktu cocok untuk, overthinking itu langsung muncul. Nah, makanya saya takutnya itu di situ, Kak, kayak kalau saya mendalami overthinking itu, nanti saya bisa nangis. Tapi makin dalam kayak rasa sedihnya kan muncul. Lalu kayak intinya kayak, ya nggak usah deh, nggak usah sampai overthinking yang terlalu banget lah. Makanya saya nggak mau kayak gitu. Oke, Ya itu tadi penyebabnya, ya kayak asalnya itu dari waktu di mana saya sendirian, lalu saya itu scroll sosmed, makanya kayak ya sosmed keluar sendirilah di FYP gitu, keluar sendiri. Makanya itu yang bisa saya bikin overthinking muncul. kalau lagi scroll nih, terus ketemu kan tadi kayak FYP-nya, tentang UTBK, lalu Mas Irsad sendiri kan langsung overthinking nih. Biasanya Mas Irsad itu, setelah itu apa hal yang dilakukan oleh Mas Irsad? Apakah langsung taruh HP-nya atau langsung cabut pergi sama teman atau gimana? Untuk itu saya ada sih satu kali nih, saya malah mendalami hal itu. Ya udah saya nangis langsung di situ. Kayak langsung overthinking, mikir kemana mana, kayak aku kayak ngene-ngene kok gak apa ya, melek gak lulus ngene tambah aku ngrugekno wong liya ngene. Ya makanya di situ saya makin mendalam, makin nangis. Akhirnya saya untuk mengatasi itu kayak langsung aku apa namanya, pindah sosmed, kayak pindah sosmed ke mana, ke IG, lalu ke mana, ke YouTube. Kita langsung nonton, biasanya kan aku suka nonton di YouTube, Kak, ya kayak biasanya banyak, nonton podcast, nonton game, nonton, ya rata-rata makan orang, ya orang-orang makan kayak gitu, Kak. Nah, biasanya kayak gitu saya mengalihkan overthinking saya kalau lagi sendirian di rumah. Oke, berarti, Mas Irsad juga udah tahu ya gimana cara ngalihin pikirannya gitu ya biar nggak overthinking. Iya. Itu, kira-kira ya, itu udah berapa lama mengganggu Mas Irsad? Maksudnya perasaan overthinking, cemas kayak gitu tuh udah berapa lama? Berarti sekitar 1 bulan ada? Atau enggak 2 bulan? Maksudnya kayak menjalani overthinking itu, kayak bukan menjalani kan, kayak overthinking itu udah berapa lama gitu. Iya, rasa overthinking, rasa cemasnya Mas Irsad yang Mas Irsad alamin itu udah berapa lama kira-kira? Kalau dihitung.
selesai UTBK. Iya. Itu seminggu aja, seminggu bahkan seminggu aja, Deng. Seminggu aja. Iya, seminggu. Seminggu setelah UTBK, tapi sebelum UTBK itu juga memikirkan berat, anggap aja 2 minggu deh. 1 minggunya itu sebelum UTBK, 1 minggunya lagi selesai UTBK. Ya, berarti nggak yang lama banget gitu ya. Iya, enggak yang lama. Kalau ya itu tadi Kak, kalau saya lama-lama nggak bisa Kak, saya lama-lama. Oke. Kalau mikirkan Terus kayak gimana? kayak, kayak ya pikirkan satu itu aja misalnya kayak ya mikirkan saya nggak bisa kalau memikirkan cuma overthinking aja gitu kayak ya masa saya overthinking deng kalau masalah itu aja. Makanya saya ngasih motivasi saya sendiri kayak ya udahlah, kamu ini cowok, jangan sampai overthinking masalah ginian. Ya udah akhirnya saya cari hal-hal lain aja kayak bikin saya ngelakuin hal yang bikin saya nggak overthinking lagi. Oke, berarti bisa dibilang Mas Irsat itu udah melakukan self talk buat diri sendiri ya? Ya kalau lagi saya misalnya ya saya biasanya ngomong sendiri Kak, biasanya saya ngomong sendiri Oke. ya kayak kayak apa ya, misalnya ya ada masalah sama saya, misalnya punya cewek, saya bertengkar sama cewek saya, eh saya bertengkar, saya kayak apa sih yang saya salahin itu, kok kok sampai kayak gitu dia. Akhirnya saya di situ kayak nggak nemu solusinya Kak, saya nggak nemu solusinya. Akhirnya saya kayak saya ikut mangkel juga Kak, saya misalnya saya ikut mangkel, terus saya yang sampai apa ya, gedek banget sama dia gitu loh, kayak apa sih anjir, ini cewek kayak kayak gini ngapain kayak gitu loh Kak, kayak sampai saya apa ya, saya di puncak emosi yang kan kalau orang-orang emosi kayak ya udah kayak kita main kasar gitu kan Kak, kayak apa gitu. Tapi ini enggak, saya ngerasa kayak puncak emosi saya itu ya udah nangis, kayak udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, kita nangis. Lalu gitu di situ saya bilang, saya kayak apa, ngomong sendiri. Saya ngomongnya gue ngomong sendiri kayak lah aku iki salahku opo, kok iso kok ngene iki lha apa, terus aku iki wis ngene, aku kurang apa sih, ya misalnya kayak gitu aja kan. Oke, berarti kalau Mas Irsat itu lagi overthinking itu kebiasaannya itu nangis ya? Kayak self ngomong sama diri sendiri juga. Wah bisa, makanya saya nggak maksudnya kayak nggak semua orang tahu saya, misalnya banyak teman-teman saya yang bilang kalau saya itu orangnya asik Kak, apa humble humble humble, orang itu saya humble, orang-orang bilang pada kayak kok ini lucu ya gini ya, kok ini gini ya, kok ini gini ya, kok ini gini ya. Tapi ada orang yang satu nyeletuk kayak enggak deh, Irsat lah aslinya kayak gini, pemainnya lek kadung sedih overthinking, saya bisa kayak gitu Kak, kayak bukan aku sendiri gitu loh Kak, kayak kalau lagi overthinking kayak ya udah kita, saya takut kalau misalnya kalau nangis nih, nangis overthinking, saya nyari tempat dulu Kak, saya nggak berani kalau misalnya di kamar sendirian, kalau misalnya kalau malam nih, misalnya misalnya malam masih jam 9, adik saya masih di kamar saya biasanya, lalu belum pindah ke kamarnya, makanya misalnya saya nangis di overthinking di mana di jam 9 itu, saya ke kamar mandi, larinya ke kamar mandi. Kalau misalnya saya overthinkingnya di jam 12 ke atas, bisa di kamar. Saya biasanya di kamar gitu. Tapi saya Oke. nggak terlalu sering kayak gitu kok. Kayak ya udah kalau bisa kayak kayak capek. Ya kan juga overthinking juga bisa bikin capek kan. Kalau mikir-mikirin terus saya nggak mau capek. Kalau saya capek ya udah saya tidur aja. Oke. Mas Irsat sendiri pernah berdiskusi sama, pernah ngomong nggak, pernah curhat nggak sama orang tua tentang overthinkingnya Mas Irsat? Nggak pernah. Oke, kenapa? Apakah nggak berani ngomong atau ada alasan lain?
apa ya? Kak, apa sih ngomongnya kalau sungkan itu? Bukan malu. Apa ya? Kak nggak, saya punya rasa pingin ngomong, tapi saya nggak mau ngomong. Apa sih rasanya itu? Apa sih bahasanya? Apa ya Sungkan nggak bahasanya ya? berani atau gimana? Ya bukan suka nggak berani, kayak ngerasa apa ya? Bilangnya apa ya? Apa ya bilangnya ya? Intinya gitu deh. Kalau kalau dipikirin, saya ini ya aslinya pengen ngomong, tapi kayak cuman berani berani. Kalau berani berani kalau mau ngomong. Tapi kayak di hati ini kayak di hati ini mau ngomong, pengen ngomong, tapi kayak nggak mau aja gitu loh. Harus Oke, tak oke. pendem sendiri kayak gitu. Oke, paham, paham, paham. Oke, menurut Mas Irsad sendiri nih, apakah kalau orang nggak lolos UTBK itu benar-benar menutup jalan untuk maju ke masa depan, maksudnya untuk kuliah? Kan tadi kan juga ada mandiri gitu ya? Kayak enggak Enggak, ya? nggak menutupi. Kalau selagi dia bisa berusaha untuk yang terbaik, ya nggak mungkin tertutupi jalan mereka. Menurut Mas Irsad nih, kalimat untuk diri Mas Irsad sendiri nih yang lebih adil sama realistis buat mengganti pikiran Mas Irsad yang kayak, aduh gimana ya kalau aku nggak lolos gitu. Pemikiran apa? Kalimat apa sih yang pingin Mas Irsad bilang ke diri sendiri gitu buat mengganti kata gak lolos tadi itu? Kata gak lolos ya. Ya udah jalanin aja dulu nggak apa. Kalau misalnya nggak keterima kan masih ada jalur jalur mandirinya juga kan. Oke, oke. Bener ya, bener. Soalnya kan dari Bener tadi kan kan? juga Mas Irsad kan udah dikasih privilege gitu ya buat orang sama Ya. orang tua gitu ya. Oke, oke. Mas Irsad sendiri tuh sebelumnya udah pernah ngomong itu sama diri sendiri? Maksudnya? Kayak ya udah, kayak tenang aja, toh juga nanti kan bisa mandiri gitu. Ya, ya, waktu saya overthinking itu bisa gitu biasanya. Waktu saya Oke. overthinking, biasanya kayak gitu, kayak mikiran, misalnya kan di pikiran overthinking, lagi lah overthinking, tiba-tiba lewat, kayak di otak saya ini lewat, kayak, oh nggak apa-apa deh kalau misalnya nggak keterima, masa ada mandiri, gitu loh. Tapi ada satu pikiran yang lain kayak, kok mandiri ya? Kok mandiri ya? Kok harus banget mandiri ya? Tapi kayak, ya udah, nggak apa-apa kalau mandiri, nggak apa-apa. Soalnya orang tua juga kan sudah nyupport kayak gitu tadi. Oke, berarti nggak ada tuntutan untuk diri sendiri ya, kayak aku harus gitu, nggak ada berarti ya? Oke, Saya nggak bisa, berarti kalau aku tipe orang yang nggak bisa dituntut, Kak. Beneran. Kayak kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, nggak bisa saya. Jadinya saya kayak ngelakuin apa yang saya bikin, apa ya? Apa yang lakuin eh apa yang saya lakukan itu bikin diri saya itu senang gitu loh. Bikin senang. Cuman gitu aja. Tapi orang-orang kayak harus nuntut gini 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 gini. Ya terserah kamu, itu kan punya diri kamu, bukan saya. oke, udah bagus ya. Berarti Mas Isut itu udah tahu sebenarnya pikiran Hah? apa gitu. Apa Kak? Apa? Patah-patah? Berarti Bentar, 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 bentar. Kakaknya itu patah-patah. Berhenti videonya. Udah. Coba lagi. udah dengar dengan Oh, jelas. udah. Masih patah-patah dikit. Masih patah-patah dikit. Bentar. Oke Mas Irsat, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Udah. Oke. Tadi kan Mas Irsat udah sempat self talk juga, udah tahu gitu ya. Maksudnya kayak apa hal yang harusnya Mas Irsat lakukan ketika Mas Irsat itu overthinking gitu ya.
Oke, kalau saya minta Mas Irsat itu melakukan satu langkah kecil gitu ya setelah yang ini sih sebenarnya hal yang ingin Mas Irsat agar Mas Irsat lebih realistis gitu, lebih tenang, lebih nggak terlalu yang overthinking gitu. Selain melakukan self love tadi, gitu. Kira-kira langkah kecil apa? Nah, di sini saya belum tahu langkah kecil apa yang harus saya lakukan. Eh, apa kakaknya bisa kasih saran ke saya? Oke, tadi bisa disebutin nggak beberapa langkah yang udah Mas Irsat lakuin gitu? Yang pertama untuk menghilangkan rasa overthinking saya, yang pertama saya merokok. Lalu saya pergi ke tempat saya. Lalu saya berolahraga, terus menyendiri. Udah itu aja. Cuman 4. Oke, berarti Mas Irsat tadi seperti yang saya bilang ya, Mas Irsat itu kan nggak pernah berdiskusi langsung ya sama orang tua. Ya, itu. Oke, mungkin setelah sesi konseling ini Mas Irsat bisa coba ngomong sama orang tua eh, kayak kalau semisal gitu ya, kalau semisal nggak lolos UTBK juga mandirinya itu terlalu yang buat Mas Irsat kayak kepikiran gitu. Kira-kira orang tua tuh bakal gimana gitu. Berarti kira-kira nih gimana sekiranya Mas Irsat itu bisa berani ngomong sama orang tua? Ya. Oke, oke dari sesi konseling ini nih, apakah ada yang mau disampaikan lagi atau mau didiskusikan lagi, diceritakan lagi? Selain masukan dari saya tadi. Ya, udah sih. Untuk masukan kakak ya bisa saya lakukan sih nanti. Saya coba nanti saya lakukan. Oke, keren ya Mas Irsat udah mau coba kayak nggak semuanya itu harus dipendem sendiri gitu ya. Dan nggak usah apa ya, kalau kalau menurut saya ya itu termasuk ke gengsi. Ah ya itu gengsi. Namanya maksudnya kayak gengsi. Bilang gengsi aja susah. Oke, oke Ya. Mas Irsat, sebelumnya kayak nggak usah gengsi ya mau cerita ke siapapun daripada dipendem, daripada buat mood kita juga rusak gitu ya. Oke, Mas Irsat, terima kasih ya udah mau berbagi cerita, juga udah mau meluangkan waktunya, dan maaf sebesar-besarnya kalau, saya kurang dalam performa saya, juga ada salah kata yang kurang, tidak berkenan gitu ya di hatinya Mas Irsat gitu ya. Oke Mas Irsat, terima kasih kembali untuk meluangkan waktunya, saya ucapkan sebanyak-banyaknya terima kasih. Oke, Ya kak. apakah saya bisa mengakhiri sesi konseling pada hari ini? Ya sudah kak. Ya sudah bisa bisa. Oke, Terima kasih selamat. banyak kak juga ya. Terima Oke, kasih terima juga. kasih. Ya, Ya, sama-sama. terima Selamat kasih. Ya, beraktivitas kembali, Mas Irsat. ya. Bisa keluar dari Ya.